F ya. Gimana tuh lagunya? Roh Kudus di tempat ini sedang ajaib memulihkan umatnya. Itu ya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, terus membangkitkan umat pilihannya. Itu jelas membangkitkan umat pilihannya. Saudara, di sekolah minggu diajarin kan. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok diejek ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus besertaku. Apapun terjadi ku kan tetap hahaha, hahaha, hahaha. Beberapa orang udah mulai senyum. Bagus. Sukacita itu yang membuat kita kembali berasa Roh Kudus. Ada syukur, ada sukacita. Akhirnya bisa ngampunin. Kalau terus lihat kesalahan-kesalahan, gak bisa ngampunin. Karena itu, sesudah iman, yang ketiga adalah Kolose 3 ayat 1-3. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita pikirkan semua yang terjadi di bumi, dari kekasih-kekasih kita juga, dalam keluarga juga, cuma lihat kejelekannya, gak ada damai. Tapi kalau kita lihat ke atas, gimana ya lagu Waniku? Damai sejahtera. Hosea. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Terus glory, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Apa yang terjadi? Hadirat Roh Kudus turun, kuat lagi. Karena itu lebih banyak pikirkan perkara yang di atas. Amin. Keempat, yang menyenangkan Tuhan. Peduli kepada yang miskin, janda-janda yang memerlukan penghiburan, dan anak-anak yatim. Ada di dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Saudara, ada yang mengatakan janda harus yang 60 tahun ke atas. Saya nggak setuju, saudara. Karena banyak janda di bawah 60 yang susah juga. Hanya ingat pesan Paulus, dia katakan jangan sampai engkau terseret olehnya. Ya, yaitu yang bahaya, saudara, yang memang janda banyak memerlukan penghiburan, tapi jangan kita kecantol. Nenek bilang itu, nah itu, cuman itu maksudnya, saudara ya. Lalu jatuh cinta, nah itu, saudara ya, bahayanya. Tapi jelas Tuhan tuh disenangkan kalau kita peduli kepada orang yang lagi susah. Apakah itu anak yatim, janda, siapapun. Kalau orang lagi susah, Tuhan disenangkan kalau kita menguatkan mereka. Kelima, 2 Korintus 9 ayat 7. Bicara tentang kalau kita menjadi pemberi yang memberi dengan sukacita di hati, Tuhan disenangkan. God loves a cheerful giver. Setelah kita tahu tentang memberi itu menyenangkan Tuhan, saya ajak kita lihat Maliaki sebentar. Maliaki 3, iya, tentang persepuluhan. Ini pengertian lebih dalam, lebih sederhana. Di dalam Maliaki 3 ayat 8. Tayangkan aja, Pak. Terima kasih.
Di sini ditulis, bolehkah manusia menipu Allah? Boleh enggak, saudara? Lebih baik jangan. Ya. Namun kamu menipu aku. Ini yang ngomong siapa? Tuhan. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Tuhan jawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, udah kena kegagalan, kena segala hukuman, sakit penyakit. Tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jangan salah, saudara, saya nggak bicara padamu. Ini orang Israel. Tapi kadang-kadang kita termasuk. Lalu di ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahmu, di rumahku, kata Tuhan, dan ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sekarang kita bikin sederhana, ya. Misalnya kita kongsi, ini kan pengusaha semua, ya. Kadang-kadang kita nggak kuat sendirian, kita cari kongsi. Sekarang misalnya saya kongsi dengan siapa? Andi, kayak anak saya namanya. Dengan Andi, ya. Di, aku punya kepandaian tapi kurang modal. Kamu punya nggak? Kalau dibilang ada, perlu berapa? Ini perusahaan kita mulai kecil-kecilan dah, 1 M aja. Ya. Dikatakan, oke, saya punya 800 juta. Saya 200 juta, saya kerja. Lalu bulan pertama kita sudah untung 1 M. Ya, ini kan anak Tuhan, ya. Yang aneh-aneh gitu, ya. Udah untung 1 M. Apa kita baginya 50-50? Enggak dong. Kan modalnya lebih gede. Sekalipun saya kerja, ya sama-sama kerja. Pembagian kan menurut 80%, saya 20%. Wajar kan? Kalau saya nggak bagi, marah nggak dia? Marah, saudara. Bisa urusan sama polisi. Ya. Sekarang kita lihat begini. Ini Tuhan. Kita mau kongsi sama Tuhan. Untuk bisa kerja, kita perlu kesehatan. Siapa yang punya kesehatan? Tuhan atau kita? Tuhan kan? Sedikit aja, saudara, dia miringin nih otak. Udah gak berfungsi kita, ya. Udah gila, ya, nggak bisa apa-apa. Kedua, untuk bisa menjadi kaya, kita perlu kesempatan untuk dapat pesanan yang besar. Siapa yang memberi kesempatan? Tuhan atau kita? Tuhan. 2. Sekarang untuk bisa terus berfungsi dengan baik, kita perlu kesehatan. Kita perlu kepandaian. Kita perlu modal. Siapa yang punya semua itu? Kita atau Tuhan? Tuhan. Akhirnya, saudara, semua kalau kita jujur, semua itu adanya di pihak Tuhan. Sekarang adilnya nih, 99% Tuhan, kita karena kita kerja 1% aja dah. Tapi Tuhan tuh begitu besar kasihnya kepada kita manusia. Dia kan Tuhan, dia gak perlu apa-apa kecuali untuk pelebarin kerajaannya. Lalu dia katakan, sudahlah, aku sebagai pemegang saham terbesar, 90% milikku, kamu jalani. Kembaliin aja 10% bagianku. Itu juga untuk perluasan pekerjaanku. Kasih gereja di mana engkau berada. Supaya ada cukup untuk nyewa, supaya ada cukup untuk segala pengeluaran lain. Seneng gak? Wow, 90% kita yang kelola. 100%. Lalu kita untung. Bulan pertama mungkin 100 juta.
10% Tuhan, terima kasih ya. Ya, bulan kedua naik, untungnya 500 juta. Banyak juga nih. Tuhan kan udah kaya. Nah, ini sifat pengkhianat keluar. I keep it all. Kau ambil semua. Tuhan lihatin. Mana bagianku? Masukin dong ke rumahku. Masukin dong ke gereja. Enggak Tuhan, kan aku yang kerja. Di situ Tuhan ngomong tuh begini. Saudara. Kamu merampok aku. You rob me, bahasa Inggrisnya. Engkau menipu aku. Ini kan di Maliaki. Halus, dari orang Indonesia kan halus. Kamu menipu aku. Aku serahin seluruh modal padamu. Harus kembaliin 10%. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan katakan, kalau begitu, engkau mau jalan sendiri. Iya Tuhan, aku juga bisa. Monggo. Dengan kata lain, silakan. Dan Tuhan menolong yang lain. Bahayanya apa, saudara? Pada saat datang kesulitan, Tuhan sudah tidak lagi menjadi partner kita. Pada saat terjadi kesulitan, Tuhan tidak lagi harus menolong kita. Kan kita milih untuk sendiri, saudara. Dan di sini seringkali kita hancur. Selama kita mengembalikan dengan setia pada Tuhan. Misalnya terjadi masa sukar. Tuhan lihat, ini partnerku. Seluruh modalku ada sama dia. Kira-kira Tuhan tolong nggak kalau kita lagi menghadapi kesulitan? Tolong, kenapa? Kita minta, kita partner, kita kongsi. Sekarang kita lihat kepada firman Tuhan. Jadi ada dua macam persembahan. Satu kembaliin 10%-nya Tuhan. Kedua persembahan khusus. Persembahan khusus itu semua persembahan di luar persepuluhan. Itu persembahan khusus. Persembahan untuk orang kecil, untuk janda, untuk yatim, untuk orang susah. Persembahan diakonia, persembahan pembangunan, persembahan untuk hamba Tuhan kalau engkau tergerak. Semua adalah persembahan khusus. Nah, sekarang Tuhan katakan, kau kembalikan persepuluhan, ujilah aku apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Jadi apa yang terjadi? Sekarang bayangkan, ada tanah. Ini tanah kehidupan kita. Tanah yang baik. Tanah yang baik. Tidak ada benalu, tapi juga belum ada benih. Waktu kita kembalikan 10% kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku buka tingkap-tingkap langit, aku curahkan hujan. Hujan membasahi tanah yang kering. Tanah jadi apa? Basah, betul. Sudah menghasilkan belum? Belum. Saudara, dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Tuhan bicara, Dia sediakan benih. Benih itu adalah semua persembahan khusus di luar mengembalikan 10%-nya Tuhan. Semua itu adalah benih. Waktu kita beri untuk diakonia, untuk hamba Tuhan, untuk orang yang memerlukan, untuk pembangunan, semua itu tertanam di tanah kehidupan kita. Dan waktu hujan dicurahkan, maka dia bertumbuh jadi pohon dan menghasilkan buah. Satu hidup yang berkelimpahan. Amin. Tuhan katakan, aku sediakan bagimu benih. Aku juga sediakan hujan waktu engkau kembalikan persepuluhan. Sangat sederhana. Selama kita kongsi dengan Tuhan, tidak ada yang namanya tidak tertolong. Selalu tertolong dan selalu berhasil. Tapi hati-hati, ini yang Pak Niko katakan. Jangan sampai Tuhan berkatin kita lalu kita
tahan semua. Pak Nikol katakan, jangan sampai dulunya kita merendah. Tolong Tuhan, tolong masih, tolong Tuhan. Dan Tuhan tolong. Sesudah tolong, kita ngomong, Tuhan, hari ini berkati aku ya. Sikapnya beda. Ketiga, Tuhan, nah itu lebih lagi ya. Kalau engkau tidak lakukan ini, aku tidak lagi ke gereja. Ya, siapa perlu siapa, saudara? Kita mau sendirian, gak bakal berhasil. Bisa kalau normal-normal. Tapi begitu datang masa sukar, bingung kita. Penipuan tuh makin canggih. Hipnotis, wah orang ditepok aja. Keringin rekeningmu, pindahin ke rekeningku. Orang ke ATM nggak bisa apa-apa kecuali transfer kekayaannya. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan yang menyertai. Tapi kalau Tuhan menyertai, kita ditepok. Kita tepok balik dalam nama Yesus. Beng, manifest. Roh penipu. Keluar lu dalam nama Yesus. Lain. Saya lebih suka yang ini. Jalan terus bersama Tuhan. Oh, haleluya. Apa dikatakan tentang api Tuhan? Api menyala di depanku. Membakar semua musuhku. Bukit-bukit pun hancur dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. The Lord reigns. Tuhan berkuasa. Kita berkuasa dalam namanya. Amin. Kuasa itu telah diberikan kita yang jadi mitra. Tuhan sangat disenangkan kalau kita menjadi pemberi. Dalam hidup ini cuma ada dua. Yohanes 10 ayat 10, hafal dong. Iblis datang untuk mencuri atau mengambil lah. Lebih halus, Indonesia mesti halus. Mengambil damai sejahteramu, mengambil kesehatanmu, mengambil pasanganmu, ya, kebahagiaanmu, semua diambil sama iblis. Kedua, kita sakit hati, kita mulai sakit, dia kasih penyakit. Lalu dia membunuh lewat penyakit itu. Ketiga, membinasakan, kekal selama-lamanya bersama iblis di neraka. Tapi Yesus datang. Aku datang bawa hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Jadi partner Tuhan. Semua itu akan dikembalikan kepadamu yang dicuri iblis. Bahkan sesudah itu nikmati tinggal dalam kerajaan Bapa di surga. Enggak pernah kekurangan sesuatu pun. Coba lihat dalam Kisah Rasul. Dan tidak ada seorang pun yang mengalami kekurangan apapun. Karena selalu ada yang menjual sebagian harta milik mereka. Lalu membagikan kepada mereka yang sedang dalam kesulitan. Saudara jadi partnernya Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Amin. Ini udah tiba saatnya, saudara. Udah hampir. Dunia ini udah tua benar. Udah hampir Tuhan datang. Dan ini sudah saat-saat terakhir di mana orang yang super kaya udah nggak tahu duitnya mesti diapain. Tanam di sini, turun, tanam di situ, turun. Akhirnya mereka cuma satu. Apa yang bisa aku lakukan? Banyak orang susah. Aku berikan ke sini, aku berikan ke sana. Mereka nggak sembarang beri. Mereka melihat siapa yang bisa dipercaya mengelola harta yang begini besar untuk menolong sesama manusia. Dan mereka harus melihat gereja. Gereja yang dapat dipercaya Tuhan. Dan Tuhan katakan ke sini, dan ke sini, dan ke sini, dan ke sini. Dan kekayaan yang sudah luar biasa itu akan terbagi dalam kerajaan Tuhan. Itu yang dinubuatkan dalam Hagai, dalam Yesaya 60, kekayaan bangsa-bangsa itu akan datang mengalir kemana? Ke rumah Tuhan. Percaya? Beri tepuk tangan bagi dia. Katakan, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu melimpah
Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Adalah kehendak Tuhan supaya kita dilimpahkan dengan berkat-Nya. Amin. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Hal yang berikutnya yang Tuhan suka adalah kalau kita menjadi penyembah. Saudara, tak terkecuali jemaat yang bisa nyanyi atau yang tidak bisa nyanyi, kita semua bisa jadi penyembah. Dan penyembah itu harus menyatu dengan pendoa. Artinya kita harus berdoa dan kita harus menyembah. Loh, saya nggak bisa nyanyi bagus. Gak peduli, saudara. Kalau kita menyembah Tuhan dengan kata-kata pun itu menyembah. Kita menyembah Tuhan dengan perbuatan baik itu menyembah. Amin. Tapi yang pasti doa itu pagi-pagi semua harus doa. Dan doa di kaki Tuhan. Oh. Pagi-pagi ini yang Tuhan mau. Ada di mezbahnya. Kita nyanyi. Nyanyi atau bagus atau enggak, pokoknya nyembah. Dan kita katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini lagu yang kita kenal. Gampang, hadirat turun. Terus kita mulai bermazmur. You are magnificent, eternally wonderful, glorious, you are Jesus. Lebih kuat lagi, karena sifatnya udah dari hati. Kalau kita mulai, bahasa roh lebih kuat lagi. Udah begitu kuat, kita kalau ngomong lagi nangis. Jadi diam. Tuhan yang bicara. Iya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Lalu kita melayani. Kita persiapkan dari kamar doa. Kita mulai melayani. Gak pakai pujian lagi. Orang ketemu. Kemarin kemis saya di Bogor lagi. Sedang altar call. Ada seorang ibu, saya udah gak kenalin karena tampangnya berubah sekali. Jadi tua sekali. Terakhir. Begitu berdiri di depannya. Gak susah-susah. Itu kehadiran Tuhan tuh udah limpah. Saya berdiri di depannya. Saya cuma bebas. Bang! Teriak-teriak. Ya gampang saudara ya. Karena di sininya udah siap di rumah. Gitu di medan perang gampang aja. Nah, Tuhan tuh maunya seperti itu. Sebentar aja lepas. Oh. Saya belakangan buka klipnya TB Joshua. Banyak orang gak bisa terima pelayanannya. Tapi saya mulai perhatikan. Gerejanya di Nigeria, dia gak bisa nyanyi. Tapi hadirat Roh Kudus yang menyertai. Di Afrika itu kebanyakan main okultisme ya saudara. Penyakit tuh yang ngeri-ngeri. Ada kulit udah seperti ya sisik darah.
Ada ibu yang kanker, maaf, buah dadanya sampai sebesar balon. Nah, cuman doakan. Seketika itu juga sakitnya hilang. Dan besokannya sudah disut itu. Ada lubang. Dan keluarlah segala racun-racun kanker itu keluar, meleleh keluar. Itu pada hari besoknya, hari kedua. Hari ketiga, maaf saudara, payudara itu normal 100%. Kering. Nggak pakai operasi. Saya lihat, aduh Tuhan, betapa engkau menyertai. Kalau dia doa, saudara. Saya mau berdoa untuk yang nonton TV, persawan. Anda katakan pada saat, setan dalam nama Yesus, segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan out. Begitu dia kinin tangannya, berasa, boom, terlempar. Bukannya ada setannya, enggak. Ya kalau ada setannya ya manifest, saudara. Tapi biasa pun kita merasakan kuasa itu. Kuat sekali, saudara. Dan kalau dia udah doa seperti itu, dalam jemaatnya yang kira-kira 10.000, satu kali ibadah, sampai di balkon, duduk kakinya gantung dari balkon gitu ya. Itu kalau sudah doa seperti itu, semua mereka ikut nangking dirinya. Dan banyak terjadi kelepasan. Waktu di Istora dia datang satu kali, saya lihat klipnya. Saya nggak datang, tapi saya lihat di klip, di mana dia berdiri di atas satu pemuda, dan baru dia begini, wah udah, terus dia, siapa kau? Dia bilang, aku Lucifer, I want to kill you. Wah, Lucifer kepalanya iblis ya, kepalanya iblis masuk di dalam orang Indonesia, ada yang bisa begitu ya, saudara. Lalu I want to kill you. Oh, dia bilang, so you know me, engkau kenal aku. Gak lama, saudara, untuk cuman mengeluarkan kepala iblis dari seseorang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, semua kuasa harus tunduk. Amin. Dan saya melihat, ini kok nyata sekali. Afrika pusatnya penyembahan berhala, pusatnya pedukunan, perlu orang begini. Dan John Arnott dan banyak hamba-hamba Tuhan dari Amerika datang ke situ untuk melihat, untuk menguji, ini roh yang sama enggak? Dan mereka semua komentar, iya, ini Roh Kudus yang sama. Dan kami perlu orang-orang seperti ini di Amerika. Setelah enggak lama dia lagi khotbah, itu tahun 2011. Dia dapat penglihatan. Dia bilang, wah, saya harus beritahu ini ke orang Indonesia. Saya lihat satu pesawat baru mendarat di Jakarta. Pesawatnya ada garis birunya. Lalu dari Jakarta bawa rombongan. Dan saya lihat dia menghantam gunung. Ini terjadinya hari Rabu. Udah, dia berhenti. Terjadi Sukhoi. Sukhoi langsung dihubungkan dengan nubuatan itu tepat sekali. Dan banyak sekali nubuatan-nubuatan dia sampaikan. Terutama untuk 2012 dia katakan, doakan jangan sampai Israel dan Iran tahun ini bentrok. Karena Iran mau melepaskan nuklirnya. Lalu saya dengar ya tentang Israel, dia pakai senjata virus ya. Virus dikirim ke Iran. Virus itu supaya nuklir itu hancur sendiri gitu ya. Saya nggak begitu ngerti teknik, saudara. Tapi ternyata di dunia nyata ini sedang terjadi perselisihan. Tapi sifatnya belum sampai lepasin nuklirnya. Tapi segala sesuatu Tuhan itu nyatakan kepada para nabi, sahabat-sahabatnya. Ada beberapa hal lagi dia sampaikan. Semua kita harus doakan. Sebab ini makin dekat pada kedatangan Tuhan. Udah. Yang penting kita senangkan hati Tuhan terus. Sesudah menjadi penyembah, hal yang paling menyenangkan Tuhan adalah kalau kita rendah hati. Dan mengambil sikap seorang hamba. Ayatnya Filipi 2 ayat 1-8.
Ya, nggak usah dikupas panjang lebar. Tetapi ini sangat berhubungan dengan hal yang berikut, yaitu forgiveness. Forgiveness adalah memberi pengampunan. Kadang-kadang tidak mudah, saudara. Karena kita dikecewakan terlalu berat. Saya dengar ada ibu-ibu yang tidak bisa mengampuni anaknya sendiri. Karena anaknya menipu ibunya sendiri. Aduh, ini kacau nih dunia. Tapi di saat ada pengampunan, Tuhan disenangkan. Dalam Efesus 4 ayat 32, firman Tuhan, hendaklah kamu ramah, kedua, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Siapa yang pernah dengar atau lihat Benny Hinn? Boleh saya lihat tanganmu? Oh, banyak kan tahu ya. Saya dulu fans berat, saudara. Terus terang, sampai jas putih saya bikin juga. Tapi masih jauh, saudara. Langit dan bumi, ya, ulapannya. Nah, kita tahu tahun 2010, ini tahun 2012 ya. Bulan Februari, istrinya Benny Hinn, Susan Hinn, merasa kurang diperhatikan karena Benny Hinn terlalu banyak memperhatikan hanya pelayanan. Maka dia meninggalkan Benny Hinn. Dia pikir ya percuma lah. Kalau aku udah di nomor 2 kan gitu ya. Sebab Benny Hinn selalu ngajar. Nomor 1 hubungan dengan Tuhan. Kedua pelayanan pada Tuhan. Ketiga baru keluarga. Dia nggak mau, sir. Dia bilang kedua sesudah Tuhan harus keluarga. Ketiga baru pelayanan. Dia tinggalkan. Nah, sesudah meninggalkan, ada di YouTube, saudara, Benny Hinn Reconciliation. Ya, ada part 1, part 2. Apa yang terjadi? Begitu ditinggalkan, hati kedua hamba Tuhan ini remuk. Benny Hinn hancur, Susan pun hancur. Dan mereka pisah. Bagi harta dengan mudah Benny Hinn kasih aja. Rumah-rumahnya banyak, saudara. Habis itu Benny Hinn cari Tuhan. Dia di pantai 40 hari doa puasa. Dan Tuhan kuatkan dia. Susan Hinn pergi ke dokter. Dia nggak cari Tuhan. Apa yang terjadi? Dokter kasih obat penenang. Kamu stres berat, depresif. Nih obat penenang. Makin lama makin berat, dosisnya dikasih makin kuat. Akhirnya lari ke semacam narkoba ya. Sama aja, saudara. Dan sesudah kira-kira pengobatan 1 tahun. Ingat, Februari 210. Sampai Februari 211. Februari 2011. Dia masuk ke dalam satu yayasan pemulihan dari narkoba. Milik Benny Hinn sendiri. Dan dalam 4 bulan sesudah diingatkan lagi firman. Lalu dilepaskan oleh hamba-hamba Tuhan penuh Roh Kudus. Dia bebas. Dan sesudah itu dia mulai dengar suara Tuhan kembali. Dan pada bulan Desember 2011, masih tahun yang lalu, Natalan, dia undang Benny Hinn. Dia sering telepon, Pak, datanglah kita Natalan bersama anak dan cucu. Oke, Benny Hinn bilang. Dalam hati dia tetap cinta. Begitu banyak wanita ngejar Benny Hinn, termasuk Paula White, Nabiah, banyak. Tapi Benny Hinn, no way. Aku dipersatukan oleh Tuhan dengan Susan. Tidak mungkin Tuhan izinkan itu putus. Tetap setia sampai akhir. Apa yang terjadi? Natalan di Orlando. Benny Hinn datang di bawah pohon Natal. Cucunya deketin Benny Hinn. Dan cucunya katakan, Daddy-o. Ya, dia panggilannya begitu. Padahal opa ya. Opa, kapan opa tinggal bersama-sama oma lagi? Udah, dia pergi. Benny Hinn yang kayak disambak geledek. Dia bilang, ini Tuhan berbicara. Ini Tuhan berbicara. Aku harus kembali. Dan ini memang doaku selama ini. Dia lihat Susan. Susan lihat dia. Iya, Pak. Dan mereka baikan.
Susan cuma kasih satu syarat. Penny, bukan hanya hatimu yang aku mau, tapi aku mau seluruhnya. Dan aku mau engkau jadikan keluarga nomor 2. Sudah Tuhan. Penny katakan, oke, deal. Terakhir mereka depan TV, nggak dilepas, dipeluk terus. Susan rambutnya sekarang beda. Dulu kan kayak kita ya, hitam campur merah sedikit ya. Merahnya ya dicat, highlight. Highlight. Apa namanya? Ya seperti itu. Ya 2 warna lah ya. Terus sekarang kuning emas. Ya itu urusan cat aja. Karena sering puasa juga, jadi slim, jadi bagus. Kayak remaja lagi, Penny dipeluk terus. Habis itu dia mengadakan penjelasan pada seluruh dunia. Terima kasih oleh doamu, Tuhan persatukan kami kembali. Dan saat ini kami berdoa untuk para viewers, para penonton TV yang sedang mengalami hal yang sama yang kami alami. Di mana keluarga sudah tidak lagi mesra. Di mana keluarga ada yang masih tinggal sama-sama, tapi hatinya sudah jauh dari satu sama lain. Penjelasannya lagunya Hetikus Endangnya tentang dingin. Nah, itu dingin ya. Dan dikatakan, dan saat ini aku berdoa Tuhan engkau pulihkan hati mereka. Terus Susan, dan sembuhkan, heal their hearts my Father. Ya, sembuhkan hatinya yang patah dan remuk. Saudara, sementara dengar itu, saya itu nangis. Kenapa? Itu kasih Tuhan. Aduh, lewat internet. Kasih Tuhan begitu kuat. Kalau kita jujur, saudara. Banyak dari kita masih tinggal satu rumah. Tapi kemesraan ini sudah hilang. Yang ada seperti saudara. Biasa aja. Tapi Tuhan mau semuanya itu tetap dalam kemesraan. Amin. Kerendahan hati diperlukan untuk mendapat pemulihan. Kerendahan hati adalah di hadapan Tuhan. Penny satu kali KKR besar, ada kira-kira 20.000 jemaat. Dia di panggung gak khotbah, diajak. Kasih musik dikit. Oke, string. Dia mulai berlutut. Dia lihat hamba-hamba Tuhan yang duduk di kursi-kursi. Ayo kita berlutut. Semua berlutut. Terus dia selongsong. Dan dalam saat merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia nangis. Dan dia berdoa dalam Roh Kudus. Kalau kita nonton video itu, saudara pasti nangis. Itu kemuliaan Tuhan turun. Nggak pakai khotbah, nggak pakai tengking-tengking. Banyak orang sakit disembuhkan saat itu. Saudara, di mana mulainya? Kesembuhan dimulai dengan manusia batinnya. Manusia batinnya yang terluka. Kalau sudah tidak ada unity dalam keluarga. Kalau anak-anak kita berontak sama orang tuanya. Saudara, saya mau katakan, di dalam rumah Tuhan ini pun ada. Anak berontak sama orang tuanya. Anak berusaha mengambil warisannya dengan paksa sebelum orang tuanya meninggal. Dan itu sangat menyakiti kita sebagai orang tua. Tapi Tuhan, rencananya adalah unity. Kesatuan yang baik di antara seluruh keluarga-keluarga Tuhan. Amin. Merendahkan diri sangat menyenangkan Tuhan. Lalu kita perlu mengampuni
saling mengampuni. Kalau ada anak yang berontak terhadap orang tua, ampuni dia, mintakan berkat bagi dia. Kalau dia minta warisan, emang kenapa? Kalau dia mau pakai untuk usaha, kasih aja sudah. Kasih aja. Terakhir saya minta Yohanes 17 ayat 20 sampai 23 tolong ditayangkan. Inilah doa Tuhan Yesus yang terakhir untuk murid-muridnya. Baca sama-sama yuk. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Baca yuk. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Tahan Pak, jangan dihapus dulu. Dan aku telah memberikan pada mereka kemuliaan yang engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Apa yang bisa membawa kesatuan? Apa saudara? Kemuliaan. Kemuliaan adalah kehadiran Tuhan yang amat sangat kuat. Tuhan Yesus naikkan doa ini untuk keluarga-keluarga yang telah mendengar Injil. Kita supaya menjadi satu. Jangan lagi antara suami istri itu seperti saudara atau seperti kadang-kadang udah seperti musuh. Masih tinggal bersama tapi udah seperti musuh. Orang tua dengan anak itu udah seperti musuh. Dan Tuhan katakan hanya satu hal yang bisa memulihkan itu. Kemuliaan. Saya percaya kemuliaan itu tinggal tergantung responsmu. Sudah hadir, sudah. Tinggal responsmu. Kalau engkau mau disatukan Tuhan dengan keluarga, dengan seluruh tubuh Kristus, kemuliaan itu akan menjamah engkau. Kita berdiri yuk. Stringnya.